Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang kisah keteladanan para nabi. Nabi-nabi tersebut adalah mulai dari Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan yang terakhir kemarin adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya mampu untuk memahami serta mencontoh dari kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Adik-adik, Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang diberi taufik dan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka beriman dan mengenal Rabb mereka. Mereka mengingkari keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang menyembah berhala. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam. Namanya adalah Dicyanus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam surat Al-Kahfi ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan syatada, yang artinya, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Adik-adik, Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dicyanus dengan cara bersembunyi di gua. Mereka pun menyelamatkan diri ke sebuah gua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Gua itu cukup luas dengan pintu menghadap ke utara, sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basyitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba, yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Adik-adik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Namun, apalah yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata
ia mendapati negeri, yaitu negeri Dykyanus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang ia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan. Di dalam kisah ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Antara lain adalah yang pertama, walaupun menakjubkan, kisah para penghuni gua ini bukanlah ayat Allah yang paling ajaib, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ayat-ayat yang menakjubkan yang di dalamnya terdapat pelajaran berharga bagi mereka yang mau memperhatikannya. Yang kedua, sesungguhnya siapa saja yang berlindung kepada Allah, niscaya Allah melindunginya dan lembut kepadanya, serta menjadikannya sebagai sebab orang-orang yang sesat mendapat hidayah atau petunjuk. Yang ketiga, anjuran untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus mencarinya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka untuk hal tersebut. Yang keempat, ada kesopanan bagi mereka yang mengalami kesamaran atau ketidakjelasan akan suatu masalah ilmu, adalah hendaklah mengembalikannya kepada yang mengetahuinya, dan hendaknya dia berhenti dalam perkara yang dia ketahui. Yang kelima, melalui kisah ini kita dianjurkan untuk berhati-hati dan mengasingkan diri atau menjauhi tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah dalam agama. Yang keenam, diterangkan dalam kisah ini betapa besar kecintaan para pemuda yang beriman tersebut terhadap ajaran agama mereka. Dan yang terakhir, dalam kisah ini betapa luasnya akibat buruk dari kemudaratan dan kerusakan yang menumbuhkan kebencian dan upaya meninggalkannya. Sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang ditempuh kaum mukmin. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.